Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Nadif Sohibul Kafi dalam tutorial Android Studio. Nah, pada kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi tentang planner. Nah, dalam planner itu kita dapat mengeditnya ya, mengedit, mendelete dan mengupdate-nya, serta di situ ada jangka prioritas. Nah, jangka prioritasnya seperti apa? Misalkan kalian punya planning bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, di situ kalian bisa kasih skala prioritas pada aplikasi kalian. Nah, di aplikasi itu juga nanti bisa di sort by ya, urutkan menurut prioritas. Nah, penasaran kan bagaimana aplikasinya? Oke, langsung saja kita menuju project Android Studio kita ya. Nah, langsung saja ya kita ke project Android Studio kita, langsung membuat aplikasi tentang planner. Oh ya, saya di sini menggunakan project saya yang sudah jadi ya. Jadi saya di sini tinggal menjelaskannya saja step by stepnya. Oke. Nah, yang pertama kita masuk ke Android Studio-nya dulu. Oke. Nah, pertama kali tak lupa kita menambahkan Gradle atau nah di sini kita telah menggunakan Android Studio versi terbaru ya. Kalau versi terbaru sebuah plugin ya seperti ini penulisannya dia. Ini plugin, buka kurung, nih ID. Nah, ini berlaku mulai Android Studio 4.1 ya. Penulisannya seperti ini. Jadi sebelumnya kan ada apply plugin. Nah, itu dihapus, diganti dengan ID. Cukup diganti dengan ID. Oke. Nah, ini sangat penting. Nah, terus kita compile SDK versinya 30. Nah, terus buat tool versinya 30.0.2. Oke. Kemudian, nah, apa saja yang harus kita tambahkan di dependencies ini? Nah, yang pertama di sini ada navigation component. Nah, navigation component ini nanti untuk alur navigasi kita pada aplikasi ini ya. Nah, di aplikasi ini kita hanya menggunakan satu activity mine. Jadi aplikasi ini sungguh ringan. Nah, lalu gantinya pakai apa dong kalau cuma satu activity? Nah, di sini kita menggunakan sebuah fragment. Fragment sebagai activity sementara kita ya. Sebuah fragment. Nah, di sini ada room komponen. Room komponen ini menjadi sebuah penyimpanan, ruang penyimpanan untuk data nanti. Kan nanti kita akan membuat data yang bisa di save, delete, update. Nah, seperti itulah. Nanti kita nyimpannya di room ya. Kemudian di sini ada life cycle komponen. Nah, nanti ke ya, life cycle. Sini ada Kotlin komponen. Kotlin komponen ini kita isi dengan ini API ya. Di sini ada data binding. Nah, nanti apa itu data binding akan kita jelaskan ya. Nah, di sini juga ada recycler animator. Recycler animator ini untuk apa sih? Untuk animasi. Misalnya nih, kalian dari satu fragment ke fragment lain itu nanti ada activity-nya ya. Ada activity-nya. Ada animasinya. Jadi bisa bergerak animasi gitu.
Misalnya tadi yang tadinya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, itu nanti kita jelaskan juga di project ini ya. Nah, pertama kan pasti dong ada kita ke layoutnya. Ada layout, di sini ada activity main. Oke, kita tutup dulu. Nah, ini activity utama ya. Kita hanya menggunakan satu activity. Tapi yang lainnya kita menggunakan fragment. Bentar lagi loading. Nah, pada activity main ini kita menggunakan constraint layout. Nah, ini penggunaan constraint layout ini sangatlah mudah nih. Ya. Oke, ini kita zoom dulu. Nah, supaya terlihat. Sini kita hanya memakai ini saja nih. Constraint layout dan di sini satu fragment. Fragment ini untuk utamanya ini ya. Tampilan utamanya. Adapun nanti tampilan yang perintilan-perintilan ini beda. Nah, sini kita namain ID-nya nav host fragment. Oke. Kemudian di sini constraint bottom to bottom up. Sudut-sudutnya yang ini nih. Ini dia harus dicocokkan kalau kita memakai constraint layout. Nah, ini harus dicocokkan ya sudut-sudutnya ini. Ada start to start off, top to top off, terus bottom to bottom off, end to end off. Oke, gitu ya. Nah, kemudian lanjut. Di sini juga kita ada fragment add. Nah, fragment add ini apa sih? Tadi kan ada tombol add nih. Tombol add di oke. Di sini ada tombol add. Ada tombol add. Ketika ini dipencet, tek, maka dia akan masuk ke fragment add. Nah, di fragment add ini kita di sini membuat sebuah kolom ya. Ini untuk judulnya, judul apa namanya? Judul judul planning kita masukkan nanti di sini judul planning kita. Kemudian di sini kita set sebuah prioritas, skala prioritas kita. Jadi kita bisa ngatur prioritas dari activity, dari rencana kita maksudnya. Ya. Nanti ada prioritas jangka tinggi, terus medium dan low. Medium ini pertengahan prioritasnya, low itu artinya bisa tidak terlalu prioritas lah. Nanti kita bisa setting di sini ya. Nah, di sini kita masukkan edit text. Oh ya, di sini kita pakai constraint layout sama awalnya. Kemudian di sini kita masukkan edit text. Kenapa edit text? Supaya kita bisa mengedit kolom yang di sini ya. Oke, kemudian kita kasih ID title add. Nah, sama kan? Dia harus dicocokkan nih sudut-sudutnya ini. Ada end on to end off, start off, dan lain-lain ya. Nah, kita kasih padding antara dua jarak ini kita kasih 24. Kanan kiri ini ada padding. Nih, kita kasih 24 dp. Ya, nih. Oke, kemudian di sini ada spinner. Spinner ini nanti fungsinya untuk skala prioritas. Nah, sini kita namain priority spinner. Nah, jadi ntar ketika ini ditekan nih, di sini ada tombol kecil, tek, kita bisa ubah prioritasnya. Nanti layout yang ini dia akan turun. Ada 3 pilihan prioritas, ada high, medium, dan low. Oke, itu ya. Nah, kemudian di sini kita kasih edit text lagi. Ini untuk deskripsi dari planning kita apa.
Kan sebelumnya udah kita tentukan ya judulnya, kemudian di sini isinya apa nanti. Oke, itu ya. Kemudian di sini ada lanjut list fragment. Nah, di list fragment kita hanya menggunakan layout ini saja. Ya. Dan ini nanti masuknya ke chart view model. Nah, list fragment tuh yang mana? Yang ini nih. Yang 1, 2, 3. Ini kan banyak listnya nih. Nah, dia pakainya recycler view. Nah, biar bisa muat banyak list, pakainya recycler view. Nah, kemudian ini kita kasih sama nih button to button off, end to end off, horizontal, top to top off. Sama ya. Ini jadi memuat nanti di sini ada judul dari planning kita terus sama ininya skala prioritasnya. Nah, terus di sini juga ini beda layout ya. Yang merah-merah ini nanti kita jelaskan. Nah, pakai recycler view nanti pasti ketika recycler view dia akan data binding masuknya. Ya. Kemudian di sini ada floating button. Floating button ini yang ini button untuk menambahkan catatan kita. Ini nanti ketika dipencet akan ke add larinya dia. Oke. Nah, kemudian di sini ada image view. Image view ini nggak kelihatan ya. Kalau ada isinya, dia bakal hilang nantinya. Tapi kalau dia kosong, benar-benar nol, isinya nol, nggak ada data catatan kita, dia akan munculkan sebuah gambar ya di sini ya. Kita kasih ID no data image view, artinya ketika nggak ada gambar, dia nongol gambarnya. Terus ada teksnya di bawah sini nih. Teksnya no data tulisannya. Oke. Paham ya? Kemudian di sini ada fragment update. Nah, ini fragment update. Hampir sama kayak tadi. Nah, ini kita kasih concern layout sama ini layout utamanya. Ini kita buat sebelumnya di navigation. Nah, nanti kita jelaskan di sini. Oke, sama. Nah, bedanya apa antara update sama yang tadi add? Bedanya kalau dia add tuh dia menambahkan data baru. Kemudian dia dari tombol yang floating button dia masuknya ke add baru. Nah, tapi yang update ini dia bisa dipencet dari list-list yang recycler view tadi. Jadi ketika dipencet tek dia akan update masuknya ke sini. Dia bisa ganti. Misalnya kita mengubah nih judulnya atau deskripsinya ataupun skala prioritasnya kita update bisa. Oke, di sini sama ya. Ini judulnya buat judul. Ini sebenarnya skala prioritas kita. Di sini deskripsinya. Oke, sama. Nah, kemudian di sini di row layout. Nah, row layout ini fungsinya untuk apa? Dia untuk memasukkan yang list-list tadi nih. Di sini nanti ada backgroundnya, background dari row layout. Di sini ada ini priority indicator. Jadi nanti di sini kita tandain nih prioritasnya nih. Misalnya high priority sangat urgent gitu planning kita. Nah, di sini kita tandain warnanya merah. Nanti kalau medium warnanya kuning. Kalau low dia warnanya hijau. Ini otomatis dia ngeset sendiri ya warnanya. Oke, dia ngeset sendiri indikator ini berubah-ubah menyesuaikan dengan prioritas yang kita pilih tadi. Jadi otomatis nih ya. Kita di sini hanya
membuat ininya saja, nanti untuk menggantiannya ini otomatis. Oke. Nah, text view untuk judulnya, judul dari itu kita. Kemudian di sini ada text view juga untuk deskripsi. Deskripsi nanti kelihatan di sini sedikit lah. Kemudian layout selesai. Nah, di sini ada menu dari add fragment. Nah, menunya apa saja? Nah, ini menu di atas nih. Kan tadi sudah nih masuk ke fragment, ketika di sini ada tombol bulat, tek, kita bisa nambahkan catatan. Di situ ada nanti judul, terus yang tadi skala prioritas sama deskripsi. Nah, kemudian setelah itu kita pasti dong akan nge-save kan. Oke, setelah menambahkan catatan. Oke, ini udah jadi nih catatannya. Kemudian kita selesai. Nah, untuk selesainya itu sendiri kita di sini menambah di add fragment menu, kita tambahkan tombol checklist. Tek. Nah, ketika tombol ini dipencet, terus nantinya dia akan otomatis nge-save ya. Data kita ke save ya, langsung otomatis. Kita ditambahkan checklist di sini, artinya udah selesai dan nge-save. Nah, kemudian di list fragment menu, nah di sini kita bisa nge-sort nih, sort by. Artinya apa? Urutkan berdasarkan. Nah, gitu ya. Nggak kelihatan. Nah, sini nih ya. Ini kita bikin menunya. Ini ada search. Nanti kita bisa mencari dari judul catatan kita. Bisa kita cari. Nanti bisa kita search di situ otomatis. Nah, kemudian di sini bisa kita sort by. Kita bisa urutkan berdasarkan skala tertinggi nih, prioritas tertinggi, berdasarkan yang urgent misalkan. Bisa kita urutkan di sini. Ini ada menu sort by. Terus urutkan berdasarkan yang nggak urgent dulu. Bisa nanti yang tampil juga yang nggak urgent dulu yang pertama. Misalnya sort by low. Terus kemudian misalnya yang urgent kita tampilkan high priority. Nah, dia akan otomatis ngeset high priority semua. Nah, kemudian di sini juga kita tambahkan option menu delete all. Delete all ini artinya hapus semua data gitulah. Dihapus semua data. Jadi kita nggak ngapus satu-satu. Kalau mau ngapus semua data, tinggal kita ke sini, tek, delete all. Oke. Nah, maka dia udah jadi tuh kehapus semua datanya. Nanti balik lagi ke 0 kosong ya. Kemudian di sini ada update fragment menu. Nah, ini untuk update. Nah, kan setelah udah diupdate nih. Udah diupdate, kemudian ingin merubah. Nah, di sini ada tombol save. Ketika tekan ini, tek, ini simpan perubahan. Udah nge-save. Terus datanya otomatis keubah. Nah, ketika opsi lain kita mau ngedelete nih, mau ngapus, bisa. Nanti kita delete ini, tek. Kita pencet delete ini. Nah, ini untuk ngedelete satu planning. Kalau mau ngedelete semua planning tadi ada pilihannya delete all. Nah, kalau ini delete cuman delete satu planning. Oke, gitu ya. Ini kita tutup dulu, tutup. Nah, sekarang kita ke navigation. Ini adalah alurnya. Tadi nih. Jadi nanti dari list fragment ini dia mengarah ke dua. Bisa ke add fragment, bisa ke update fragment.
ya, alurnya begitu otomatis. Nah, ketika list fragment ini ke add dia ditekan, otomatis dipencet tombol plus ini, dia maka akan lari ke add fragment. Ketika yang listnya ini kita pencet, dia akan lari ke update fragment, gitu ya alurnya. Ini menggambarkan alur dari navigasi aplikasi kita ya. Ini sangat sederhana layoutnya. Yang penting isinya keren. Nih ada delete, ada create, delete, update. Nah, kalau disingkat jadi CRUD ya. Create, delete, update. Oke. Nah, kemudian nanti jika add fragment ini sudah oke, nih kita sudah oke dengan tulisan kita otomatis ini ada centang tadi, tek. Maka ketika udah kita pencet centang, nah dia akan balik lagi ke list fragment, gitu ya. Kemudian dari list fragment ketika diupdate dia akan muncul updatean ini. Nah, ketika kita udah nge-save nih, kita udah save ininya, datanya, maka dia akan balik lagi ke sini. Nah, tampilan utamanya jadi fokus di list fragment ya. Nah, sebelum itu kita buat dulu modelnya. Oke. Nah, ini di sini banyak banget package, bisa dilihat. Nah, ini nanti kalian bisa sesuaikan ya package-nya tentang cara bikin. Hati-hati ketuker package-nya untuk membuat package-nya, karena sangat fatal nih. Oke, oke. Untuk itu udah selesai. Nah, di sini dia ada sebuah animasi. Nih ya. Sebenarnya di sini ada sebuah animasi. Nanti ketika, nah ini nih, add fragment. Bukan di sini. Pokoknya di sini ada nanti animasi dia. Animasi dari nih, dari from left to right, dari to left to right. Jadi misalnya dari sini mau ke sini, nanti tuh ada animasinya geser. Ini animasi geser apa-apa itu nanti ada ya. Kemudian sama dari sini juga ke sini, ini ada animasinya. Jadi nggak bosan kita ya untuk tampilan dari aplikasinya. Jadi bikin nggak bosan. Nah, kemudian langsung saja kita beralih ke codingannya. Codingannya yang pertama kita membuat package model terlebih dahulu ya. Nah, di model ini kita akan buat dua class. Yang pertama class priority, kemudian to do data. Kita ke priority terlebih dahulu. Oke, yang pembahasan ini kita sudah kelar ya. Kita beralih ke codingannya. Nah, di sini kita membuat sebuah enum class, dan di enum class ini kita namakan priority. Artinya untuk prioritas kita. Nah, di prioritas kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan, kita buat high priority, ada medium priority, dan ada low priority. Nah, ini yang kita bisa urutkan nanti priority kita ya. Ada 3 priority, high, medium, dan low. Oke, ini kita namakan priority. Nah, kemudian di sini di to do data. Nah, di to do data kita membuat sebuah data class. Dan di sini ada sebuah entity. Entity dan parcelize.
Parcelize ini merupakan sebuah parcel ya, parcel. Kemudian kita membuat ID dari ini ID-nya, nilainya integer, title ini dari judulnya yang tadi, judul dari nama planning kita, ini bertipe string, ini priority yang tadi high, medium, dan low. Nah, ininya priority tipenya, dan ada description-nya bertipe string. Nah, ini semua berbentuknya parcelable, artinya berkolom, nanti dibuat parcel gitulah. Dan ini ada sebuah premikai ini gunanya untuk membedakan antara variabel-variabel ini, dan ini kita buat auto generate ya, artinya otomatis ke generate. Oke. Oh ya, di entity ini kita disuruh membuat table name. Nah, table name ini nanti akan masuk ke SQLite database. Oke. Nah, table name-nya kita namakan apa? Table name to do table. Oke, namain to do table ya. Oke. Kemudian model sudah selesai. Nah, kita masuk ke repository. Ke sini dulu. Fragment dulu, kita buat fragmentnya dulu. Oke. Nah, di sini ada 3 fragment. Kita pertama buat package fragment dulu, kemudian di sini nanti ada 3 fragment sesuai dengan yang layout tadi, ada add, list, dan update ya. Kita buat fragment add-nya dulu. Oke. Yang pertama kita buat add fragment ini untuk menambahkan. Sini kita buat variabelnya m2do view model dari view model. Nah, ini nanti kita jelaskan. Kita deklarasikan dulu ini. Kemudian dari shared view model juga. Nah, ini nanti ada sebuah class-nya di sini. Dan kemudian di sini kita buat function on create view. Jadi ketika dibuat dia akan tampil. Nah, ketika tampil dia akan menginflate tuh membawa layout ini inflate ke fragment add. Nah, memindahkan ya. Kemudian kita set hash option menu, kita buat true. Nah, di sini kita panggil spinnernya nih. Spinnernya kita panggil. Nah, terus kita di sini buat on item select ketika dipencetnya dipilih gitu. Nah, dia akan shared view model dan listener. Nah, kemudian kita buat return-nya. Kemudian di sini ada on option menu, dia akan menginflate juga. Nah, kemudian di sini on item select, ketika itemnya dipilih, maka dia akan insert ke to DB. DB ini maksudnya database ya. Oke. Kemudian kita buat opsi return-nya. Nah, kemudian di sini kita buat function dari buat metode dari insert to DB. Masukkan ke database. Nih. Ini kita buat dulu variabel dari title. Nantinya ini untuk men-set title-nya, nah, kita set sebagai text. Ini prioritasnya. Dipilih itemnya high, low, dan medium, kita jadikan sebagai string. Kemudian di sini deskripsinya ya, kita jadikan sebagai string semua. Jadi ini harus satu seragam ya, harus seragam. Kemudian di sini kita buat validationnya. Nah, ini mulai prosesnya kita masukkan ke database.
kita buat variabel data, di sini masih 0. Ketika title, nah dia akan membuat shared view model ini nanti kita jelaskan. Dia masuk ke description. Oke, description-nya udah. Nah, terus di sini M2Do view model, artinya ketika sudah dimasukkan nih insert data, dia akan membuat new data baru dia akan membuat. Nah, ketika sudah membuat data baru, maka dia akan membuat sebuah toast. Toast itu tulisan muncul notif gitu. Notif bahwa successfully added. Artinya sukses telah ditambahkan. Artinya data barunya udah masuk nih, udah ditambahin, udah kita tambahin. Nah, terus jangan lupa di sini show, perlihatkan. Kalau show ini nggak ada, dia akan nggak tampil. Nah, terus di sini navigate back, dia akan menavigasi balik. Nah, terus else-nya ini jika else ini artinya jika data ini nggak tampil, maka dia akan please fill out all fields, isi dari semua bidang. Nah, ini jika ada salah satu field yang tidak lengkap ya. Oke, ini data fragment udah selesai. Kemudian kita ke list fragment ya. List fragment sama di sini, tapi di sini dia ada data binding. Oke, pertama kita deklarasikan seperti dulu tadi, sama kita buat data bindingnya. Di sini on create view. Nah, di sini ada binding and flat to shirt. Ini ada set up recycler view, kita set recycler view-nya. Di sini offset live data. Ini datanya nanti live ya dia bersifatnya ya. Ini ada set menu. Menu yang tadi kita set dulu di sini. Oke. Nah, kemudian di sini recycler view-nya. Nah, dia akan menampilkan tuh recycler view ini. Tek. Nah, kemudian di sini ada swipe to delete. Nah, nanti ada kita bisa ngedelete cuman kita swipe doang, kita geser. Tek. Nah, itu ketika kita geser itu dia akan ngedelete sendiri, otomatis ngedelete. Nah, ini fungsinya seperti ini ya. Oke, kemudian di sini restore delete data, artinya kembalikan data yang di delete. Ini kan ketika udah ke delete nih, kita geser otomatis ngedelete. Nah, jika kita mau undo, nah fungsi ini yang akan jalan ya. Restore, kembalikan data yang di delete. Oke, itu ya. Tuh kan di sini ada undo, artinya kembalikan data delete item tuh. Kemudian di sini show empty database view. Nah, ini ketika dia database-nya kosong. Oke ya. Sini oke. Ini ada on create option menu, dia akan membuat sebuah menu option menu di sini. Nah, ini ketika di select pencet nih fungsi-fungsi dari delete all, menu di sini ada menu ya, priority high, terus ini nanti sort by, ada sort by tuh. Sini ada sort by low, ini sort by high. Ini ketika dipencet nanti fungsi ini yang akan berjalan. Nah, ini on query text submit. Nah, ini fungsi dari dia tuh untuk nge-search, mencari. Nah, dia kan kita memasukkan teks di search tuh. Nah, maka yang akan berjalan query text submit ini ya. Nah, ini kemudian fungsinya kita return. Nah, di sini on query text change, ketika query-nya teks yang di search tadi kita ubah gitu. Kemudian di sini ada database, lewat database ya. Nah, sini ada function juga show removal to confirm all item. Nah, di sini untuk meremove, mendelete semua
data ya. Di sini ada delete all tuh, tadi kan kita tadi bisa delete all. Nah, ketika kita udah delete all, maka dia akan muncul oke, sukses ngedelete semuanya. Apapun yang ini sukses delete apapun. Kemudian juga sama nih. Nah, ini sebuah apa ya? Tos seperti alert dialog. Nah, dia kan ada konfirmasi di sini. Delete semuanya. Oke. Are you sure delete to remove anything? Nah, di sini nanti ada button yes atau no. Kalau yes, iya dia akan delete, oke. Kalau no, dia akan kembali. Nah, di sini dia ada on destroy view. Oke. Fungsi terakhir on destroy view ya. Oke. Kemudian di sini kita buat sama di sini kita buat deklarasikan dulu. Ini ada arch, ada search view model, ini data binding 2. Nah, sini data binding to inflat. Nah, fragment data binding inflat. Nah, kan benar. Ini kita set menunya. Nah, ini kita set di sini spinner item selected. Artinya untuk milih spinner di sini. Spinner tuh yang tadi low, high dan skala prioritas. Nah, kita ngaturnya di sini. Ini on create option menu, dia akan membuat sebuah option menu yang di atasnya tadi. Kalau update fragment berarti dia akan muncul sebuah icon save ya. Dan ini ketika item itu di select dipilih. Nah, tuh. Ada di sini ada menu save, ada menu delete. Kalau save dia akan ngupdate item. Kemudian di sini ada confirm removal. Artinya ya udah ke delete gitu ya. Ini fungsi dari update item. Dibuat dulu variabelnya. Nah, kemudian di sini ada validation. Kita buat prosesnya nih. Sini get priority, oke, description. Nah, sini to do view model, kita panggil ininya view modelnya. Kemudian update data. Nah, dia akan meminta update data. Kemudian dia akan masuk ke update data item. Setelah kita tekan tombol icon save, ya dia akan masuk ke update data item. Nah, setelah itu kemudian dia akan membuat sebuah toast yang mana tulisannya sukses update. Nah, oke. Dia akan balik. Tuh. Kemudian di sini ada alert dialog untuk confirm item remove di delete. Ketika di delete dia akan munculkan toast iya atau tidak. Nah, ini tulisannya ya. Kita set dulu builder. Builder ini maksudnya buat gitu, kita buat sebuah toast delete item. Nah, dia akan mengambil data dari sini. Nah, dia akan membuat sebuah toast successful remove bila kita tekan yes. Nah, bila kita tekan no, dia akan enggak jadi ngedelete semua tuh. Jadi kan ada pertanyaan ini, are you sure want to remove? Nah, ini arch ini dari data kita ya. Di sini on the view, oke, seperti itu. Nah, kemudian data ini dia akan masuk ke repository. Nah, oke, tadi kita lupa aturan ngejelasin ini dulu. Nah, fungsi repository itu apa? Fungsinya adalah dia tanggung jawab semua data. Nah, mau itu ngupdate, mau ngapus, terus untuk nyimpen, terus untuk nge-search. Nah, dia masuknya ke repository ini ya. Kemudian di sini juga kita memakai live data nih. Live data ini gunanya untuk apa? Dia objek yang punya respon terhadap life cycle. Tadi kan ada tuh life cycle.
terhadap activity dan fragment dan lain-lain. Nah, dia pakainya live data. Artinya sini kan variabel get all data, dapatkan semua data bersifat live data. Nah, terus dia ininya bentuknya list. Nah, dia disimpan di mana? Di to do data. Oke, gitu ya. Nah, ini get all data. Ini di sini ada variabel sort by height, sort by low. Skala prioritas kita sort, artinya kita urutkan. Ya, sort itu maksudnya kita urutkan ya. Oke, ini fungsi variabelnya. Kemudian di sini fungsi-fungsinya nih. Sini ada fungsi untuk insert, masukkan data. Nah, sini ada fungsi dari update data. Sini ada delete item, artinya ngedelete satu. Sini ada fungsi dari delete all. Delete all itu maksudnya delete semua data yang tadi sudah kebayang ya, kebayang sambil dibayangkan. Nah, nanti pada akhir aplikasi ini saya akan mendemokan aplikasinya ya. Jadi jangan khawatir. Sekarang bayangin aja dulu gimana cara kerjanya, nanti baru saya tampilkan di akhir ya. Jika codingan ini kecepatan, kalian bisa pause terlebih dahulu ya sambil mempraktekannya. Saya mohon maaf kalau kecepatan. Nah, terus di sini ada search database. Nah, di sini juga ketika nge-search, dia otomatis juga database-nya akan nge-search juga, ikut juga. Jadi kan nggak mungkin kita nyari data cuman tulisannya doang. Otomatis database-nya tadi juga ngikut, kita search. Oke, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada to do view model. Tadi itu yang view model itu tadi yang udah kita jelasin. Nah, ini to do view model. Kita buat view modelnya. Ini juga basis aplikasinya MVVM ya. Model view model. Nah, sini ada kelas. Nah, view model tuh untuk apa sih? Kelas yang dibuat untuk nyimpan atau ngolah data yang biasanya berkaitan dengan UI. Jadi dia langsung berhubungan dengan UI otomatis ya. Kayak yang tadi view holder. Nah, itu langsung berkaitan dengan UI juga sama. Ini kita buat variabelnya kita buat private di sini. Kemudian di sini ada variabel juga. Nah, ini variabel untuk get all data, ini urutkan prioritas, ada high, ada low. Nah, di sini ada init. Nah, kita kasih init di sini dalam kurung. Ini untuk akses yang ini nih nanti. Kalau init ini kita tidak buat, maka di sini tidak akan muncul nanti ya. Kemudian di sini sama ada fungsi dari insert data, masukkan data. Nah, dia masuknya ke view model scope. Nah, dia masuknya ke sini ya. Ada update, ada delete. Nih ada insert, update, delete all sama search database. Ini sama isinya dari yang tadi repository. Nah, itu ya. Kemudian kita ke converter. Nah, di sini converter ini gunanya untuk apa sih? Di sini untuk mempertahankan tipe custom data tertentu dalam database. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita buat converter di sini. Nanti dia akan nge-convert dia. Terus di sini kita kasih annotation converternya. Nah, ini kan from priority. Misalnya tadi yang short by, artinya diurutkan dari priority high ke priority low ataupun sebaliknya. Gitu ya. Misalnya dari priority high to priority low gitu. Oke.
sama, ini sama ya. Bedanya cuman di sini doang nih, di returnnya beda ya. Di sini kita kasihkan name-nya, di sini kita kembalikan ke priority-nya. Oke, gitu ya. Kemudian di sini ada to do DAO. Di sini DAO itu apa sih kepanjangannya? DAO, data access object ya. Gunanya untuk apa? Untuk mengakses data aplikasi menggunakan library persistency room. Nah, room ini adalah sebuah tempat di mana dia untuk menyimpan data ya. Nah, ini dia kita kasih bentuknya kita interface ya. Interface. Nah, kemudian di sini DAO, kita kasih annotation DAO dari DAO. Kemudian di sini query. Query ini untuk yang tadi search. Bisa untuk search. Nah, artinya penyimpanan dia sih. Nah, di sini ada insert. Ada untuk update data, delete item. Artinya delete yang delete planningnya. Kemudian di sini delete all untuk delete all delete dari seluruhnya, seluruh dari datanya. Kemudian di sini ada mencari, dia akan search query. Dia akan pokoknya kalau search query itu dia akan muncul di menu search ya. Pasti itu. Ada search, pasti ada search query. Nah, kemudian di sini ada kita sort by, urutkan. Ini prioritas high, ini prioritas low. Ya. Terus di sini ada ketika priority ini fungsinya ya. Fungsinya ini, terus ininya value-nya ini. Oke. Dari DAO. Oke, kemudian di sini kita buat database-nya. Nah, nyimpennya juga di sini ada room, ada database, itu hampir sama. Nah, di sini database uninya untuk apa sih? Semua DAO dan entitas dalam database itu akan dapat menggunakannya. Nah, tadi kan ada entitas tuh, ada entity sama DAO. Nah, itu jika diletakkan dalam database, maka dia akan bisa menggunakannya. Nah, dia kan di database ini dia ada beberapa tipe nih, custom. Nah, di custom, kemudian untuk menjaganya kita pakai tipe converter. Nah, gitu ya. Terus kemudian di sini ada abstract class. Kita buat juga abstrak dari kelasnya. Abstract class adalah kelas yang tidak utuh atau tidak berguna tanpa adanya subclass yang konkret. Nah, digunakan untuk membuat objek dari room database. Nah, abstract class ini digunakan objek dari room database itu sendiri. Nah, di dalam abstract class ini ada kelas-kelas DAO yang akan digunakan. Oke, yang akan digunakan masuknya ke abstract class ya. Oke, kemudian di sini kita buat companion object. Oke, di dalam di sini ada abstract font to DAO ya. Kemudian di sini companion object. Kemudian di sini kita buat volatile. Nah, volatile adalah salah satu jenis keyword yang dalam dia itu sebuah keyword ya, keyword itu dalam program Java. Fungsinya apa? Untuk mencegah third atau menyembunyikan change pada variabel. Nah, ini dia untuk nge-search nanti ya. Kan ini untuk menandai sebuah variabel yang disimpan dalam memori utama. Nah, terus di sini ada function dari get database, dapatkan database ya, gitu. Kemudian di sini build.
build database. Kemudian di sini kita kasih instance. Ya, kemudian ini adapter udah. Adapter. Fragment add udah, fragment list udah. Nah, kita ke adapter ya. Di to do di utils. Nah, di div utils ini kita ngebuat 1 2 3 4 function ya. Function dari get old list size, kemudian get new list size. Di sini ada kita kembalikan ke return ke new list. Kembalikan ke new list ya. Kemudian di sini are item the same, semua item sama ya. Kemudian di sini are content the same. Kontennya itu sama semua di sini ya. Oke, kemudian div utils sudah. List fragment sudah belum ya? Oh, udah nih. Kemudian kita ngebuat nah ini gunanya untuk tadi yang saya bilang di sini kita ada fitur swipe. Ketika nge-swipe kita otomatis nge-delete. Nah, ini fungsinya ini ya. Off right fun on move. Ketika di move kita move tek, rescaler view-nya dia akan nge-move, dia akan sini kita ngebuat rescaler view-nya nge-move dulu. Nah, nanti nge-delete-nya tadi yang di mana tadi ya? Itu ada function delete. Nah, itu sejalur itu ya. Nah, di sini kemudian kita masukkan data binding. Nah, sini data binding. Data binding apa tadi kan sudah kita kita jelaskan. Sini kita ada companion object. Nah, di companion object ini dia ada function dari navigasi fragment. Nah, di sini ada juga annotation dari GVM static ya. Kemudian di sini ada priority to intent juga. Nah, di sini kita ini nih priority-nya. Kita set berubah warna. Misalnya kita set high priority, maka dia warnanya akan berubah jadi red, merah. Kita low priority medium, dia akan ngeset berubah warnanya jadi kuning. Ketika low dia akan berubah jadi hijau. Nah, kita ngesetnya di sini ya. Oke. Kemudian terakhir di function di kelas ini kita buat send data to update fragment. Kirimkan data untuk mengupdate sebuah fragment. Nah, ini ya. Ketika data di update dia akan mengirimkan sebuah data ke fragment. Kemudian di sini shared view model. Nah, dari shared view model ini kita buat ini parameternya application. Nah, sini juga kita posisinya nih dia akan berubah-berubah pasti. Ini fungsi untuk kelewat tadi. Cek database jika kosong. Nah, fungsinya ini ya. Kemudian dia ada on item select ketika dipilih itemnya. Nah, di sini ya. Ini warnanya, warna posisinya yang tadi. Nah, ini untuk verify, memverifikasi data dari user. Nah, ini fungsinya ya. Dia jangan sampai kosong. Terus ini first priority-nya apa? Nah, ini dari high, medium, terus ada low. Oke, gitu ya. Kemudian terakhir kita di main activity. Nah, ini dia bedanya sama project-project saya sebelumnya. Di project sebelumnya saya membuat sebuah aplikasi itu pasti main activity-nya itu selalu penuh. Nah, ini kosong semua. Karena apa? Karena kita telah menggunakan sebuah fragment tadi ya.
fragment dia fungsinya seperti activity sementara. Jadi kita bisa bagi loh berfragment-fragmentnya. Oke, di sini kita cuma menambahkan function dari ini on support navigation up sama setup action bar to with ini untuk navigation controller ya. Ini masuknya ke sama yang tadi yang control navigation main navigation. Nah, di situ ya. Dia munculnya di situ. Oke. Di sini kita buat return-nya. Oke. Nah. Oke, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya untuk ininya. Kita di sini langsung saja akan mendemokan sebuah aplikasi yang tadi yang telah kita buat. Tadi sudah selesai kita codingannya ya. Nah, kalian bisa melihatnya di sini. Oke. Nah, ini aplikasi yang telah kita buat tadi hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi ya seperti yang saya bilang. Jika datanya kosong, maka dia akan menampilkan sebuah gambar di sini, no data. Oke. Nah, ini jika kita tambahkan nih. Nah, dia akan ada animasinya nih. Nah, dia akan berpindah ke fragment add namanya. Oke, sekarang kita langsung tambahkan ya. Misalnya di fragment add ini kita bulan Januari. Kita set high priority. Ini isinya sama beli bakso. Kemudian sini bebas ya. Terus jalan-jalan. Kemudian sini beresin tugas. Nah, ini langsung saja kita tekan icon ini save. Dia akan otomatis ngesimpan ke database. Nah, tadi ada notif ya. Nah, kemudian kita buat lagi di sini. Misalnya Februari. Kita set ini medium priority, oke. Nah, dia beda-beda ya antara medium, high, dan low warnanya. Kita set medium. Sini mengajar ikut kampus ikut seminar terus ini di sini kita masukin coba kemudian di sini kita masukin lagi coba oke, kita save ya. Nah, dia akan muncul supply add. Kemudian kita set lagi yang low. Sini misalnya Maret. Sini kita setting beli baju. Beli celana. Beli baju koko. Enggak iklan 100.000. Oke, ini kita setnya. Nah, di sini dia ada 3 nih. Ada 3 list di sini. Ada 3 rencana kita. Di sini ada hike,
Ini medium, ini priority ya. Ini kita sort by, coba ya, sort by. Nah, ini coba kita sort by priority low. Nah, maka dia akan ngubah tuh bentuk posisinya low. Ketika kita short by priority high, nah kemudian dia akan ubah juga. Terus kita misalnya mau cari nih beli misalnya Februari. Nah, dia akan muncul nih pencariannya. Terus ketika kita klik, nah masuknya dia ke fragment update. Nih, ini bisa kita rubah nih, misalnya ke low priority. Nah, terus ketika udah ngubah, di sini bisa kita save. Tek. Nah, successfully to update. Nah, maka akan muncul notif gitu. Misalnya ini juga kita mau update jadi medium, kita save. Nah, misalnya kita tambah lagi, misalnya Maret beli Quran urgent. Nah, ini kita save. Nah, dia akan membuat baru. Nah, ini coba kita praktekin ya. Ada fitur swipe delete. Ini ketika kita hapus, ketika kita swipe geser, tek. Nah, dia akan update, akan dengan delete. Nah, sini ada undo. Undo ini misalnya kita nggak jadi, kita pencet undo. Terus kita geser lagi nih satu, tek. Kita undo. Nah, dia nggak jadi nge-delete. Nah, gitu ya. Terus bisa juga kita delete dari sini. Tek. Ini delete. Nah, dia akan ngebuat sebuah alert dialog. Ketika kita pencet no, dia otomatis kembali lagi ke sini. Ketika kita delete, kita pencet yes, nah maka data akan hilang. Kayak gitu ya. Nah, ini coba kita delete, gunakan fitur delete all. Nah, dia akan muncul alert dialog lagi seperti ini. Tekan kita pencet no, nggak jadi delete. Ketika kita pencet yes, tek. Nah, dia akan nge-delete semua. Oke. Gitu ya kurang lebihnya ya. Oke. Nah, oke, telah selesai sudah kita membuat sebuah aplikasi planner. Menarik ya. Bisa delete, bisa short by, bisa urutkan prioritas, bisa memilih prioritas dari update, bisa memilih prioritas urgent, high priority, terus kemudian medium dan low. Dan ada fitur menarik juga tadi, ada swipe delete. Oke, ketika di swipe maka dia akan nge-delete. Oke, menarik bukan? Oke, oleh karena itu untuk mendukung konten saya, silakan jika dirasa konten ini bermanfaat, silakan like dan share sebanyak-banyaknya ya. Nah, kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bantu untuk menjawabnya ya. Oke, see you next time.